Terima kasih buat semua tim yang melayani hari ini. Kamsa Hamidah. Sebelumnya boleh minta tolong tim media untuk tampilkan beberapa foto gerakan dari sahabat kota. Semangat Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan dong. Ya, tim media mungkin boleh tayangkan foto-foto aksos kita. Oh, belum siap ya? Belum siap, nanti saya minta tolong Bapak Ibu sekalian untuk ikut partisipasi ya. Jadi biar hari ini kita lebih semangat ya. Jadi kalau saya nanti minta tolong saya panggil bapak-bapak, tolong yang merasa bapak-bapak nyaut ya. Oi. Ya. Kalau saya panggil ibu-ibu, ibu-ibu jawabnya iya. Ya, iya, ya ada cengkoknya dikit ya. Kalau saya panggil anak-anak muda, tolong nyautnya yoi. Oke ya, kita tes ya. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Wah, ini tegas nih bapak-bapaknya nih. Ibu-ibu. Kok ada yang ikut? Ibu-ibu. Iya, oh ya lembut ya. Ibu-ibu di sini lembut-lembut, luar biasa. Anak-anak muda. Tepuk tangan dong buat kita semua dong. Ya kayaknya fotonya nggak ada ya. Oke, kita buka aja di, oh ya udah ada nih, tampil nih. Jadi Bapak Ibu ini gerakan aksos kita. Jadi terus, oh ini yang tahun 2022 ya. Ya terus, oh ya ini masih 2002. Ya terus aja. Terus. Oke. Lanjut. Masih? Lanjut lagi kalau masih. Terus. Oh, masih banyak lagi ya. Oke, terima kasih tim media. Jadi ini sebagian besar gerakan dari aksos kita. Jadi ini sudah kita lakukan dari beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya di momen kita nyambut ulang tahun gereja kita, tapi kita sudah lakukan bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana semua itu bisa terlaksana? Tentunya itu karena partisipasi jemaat semuanya. Jadi saya mewakili tim dari sahabat kota, saya mau ucapkan terima kasih buat jemaat, donatur juga, ya buat tim juga, yang sudah begitu luar biasa mendukung gerakan ini. Kita namakan apa? Kita namakan gerakan 5.000. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu naik atau turun, itu di bawah ada satu kotak. Itu kotak gerakan 5.000. Mungkin Bapak Ibu berkata, kok hanya 5.000? Karena harapan kita semua boleh ambil bagian untuk memberkati saudara kita. Yang penting kita apa? Komitmen aja. Sisihkan uang parkir aja udah cukup 5.000. Sekarang parkir 3.000, 5.000 ya kalau nggak salah ya. Karena saya biasa kasih parkir 5.000, 4.000, sisihkan aja 5.000. Boleh nggak kasih 50.000? Boleh. 500.000 boleh? Boleh. 5 juta?
Puji Tuhan. Ada nggak yang kasih 5 juta? Oh banyak teman-teman. Ya, jadi banyak teman-teman yang dukung pelayanan kita. Next kita akan masuk ke intinya. Jadi tema hari ini adalah apa? Jangan khawatir. Ayo sama-sama katakan, jangan khawatir. Kita baca ayatnya. Jelas gak? Oh ya jelas ya. Matius 6 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bapak Ibu sekalian, kenapa ada ayat ini? Tentunya Tuhan berbicara tidak sembarangan berbicara. Ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan buat kita semua. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Janganlah kamu khawatir akan tubuhmu. Kalau boleh saya katakan, Tuhan tuh ingin ngomong apa ya? Anak-anakku, aku loh yang memberikan hidup buat kalian. Aku loh yang memberikan hidup buat kalian. Percaya nggak sih? Makanya dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Terus dikatakan apa? Akan apa yang akan kamu makan atau minum. Bukankah hidup itu lebih penting? Bapak Ibu, waktu saya renungkan firman ini, saya sangat diberkati Bapak Ibu. Waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya atau orang-orang waktu itu, kita tahu bahwa bangsa Israel dalam masa penjajahan bangsa Romawi. Dengan kata lain apa? Tuhan ingin peringatkan buat kita semuanya, hey, waktu engkau dijajah itu, yang lebih penting itu hidupmu. Jangan lagi apa? Jangan lagi kamu ribut tentang makanan. Jangan lagi kamu ribut tentang minuman. Contoh, mungkin kalau kita mau bayangkan berapa ribu tahun yang lalu, mungkin agak sulit. Saat ini kita lihat yang terjadi di Ukraina. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lagi perang ya, betul ya? Lagi makan bakso nih, nggak tahu ya Ukraina ada bakso nggak ya? Lagi makan bakso nih. Tiba-tiba itu peluru bisa meleset loh ke tempat kita. Betul Bapak Ibu? Artinya apa? Nyawa mereka terancam. Lagi mau makan, rudal bisa tiba-tiba jatuh loh tempat kita. Waktu di saat seperti itu, apa yang mereka pedulikan? Mereka bukan peduli lagi soal makanan. Mungkin mereka lebih peduli berdoa. Supaya apa? Perang cepat berlalu. Karena sewaktu-waktu bisa mati. Hidup kita terancam. Kita bersyukur ya, ini kita mau rayakan apa nih? 17 Agustus ya. Sorry ya, saya minum sebentar ya. Ini mungkin karena sangat semangat. Kita mau menyambut 17 Agustus. Makanya tadi lihat ya tim-tim semua habis doa pagi, ya mereka bersih-bersih. Ya cuma saya enggak di-shot pula. Padahal saya banyak loh kerjanya kemarin. Halo media. Ya. Jadi semua ambil bagian. Semua kita pasang sama-sama. Nanti kita juga mau merayakan 17 Agustus. Waktu kita dijajah Jepang, di Mandor berapa orang yang mati? Ada yang tahu? Mungkin orang tua kita yang pernah hidup di zaman itu. Bukan lagi kita ribut soal makanan lagi. Tiba-tiba bisa diambil orang Jepang. Tiba-tiba kita bisa dibunuh. Jadi inilah yang ingin firman Tuhan sampaikan buat kita. Janganlah kita khawatir akan apa? Yang kita makan.
Mungkin Bapak Ibu di sini, oh saya nggak khawatir Pak Pen. Saya 3 hari makan 3 kali cukup. Kadang 4 kali, kadang bonus 5 kali. Soal makanan saya nggak masalah. Duit banyak. Oke, saya setuju. Tapi berapa banyak? Ribut soal mau makan apa? Ada nggak keluarga yang ribut mau makan apa? Kalau lihat dari senyumnya sih kayaknya enggak ada ya. Bapak-bapak, bapak-bapak. Oh, ada yang semangat ya, bapak-bapak ya. Biasanya kalau habis ibadah sore ini apa yang dilakukan? Cari makan, cari siak lo katanya. Ya, biasanya suami ini punya inisiatif sebelum ibadah ya. Sayangku, saya nggak tahu ya kalian panggil istrinya apa ya. Kalau saya panggil istri saya sayang. Yang, nanti mau makan apa? Atur saja. Terserah. Oke? Bapak-bapak, ada nggak yang seperti itu? Biasa. Biasa. Habis selesai ibadah, ini nih mau pergi makan nih. Ya kan? Tadi kan katanya apa? Terserah kan? Pergilah bapaknya nyetir. Lewat Nusa Indah. Wajah istrinya mulai berubah nih. Mau ke mana nih Pi? Pergi makan bakmi. Hah? Bakmi lagi? Ribut nggak? Biasanya suami mengalah lagi. Oke lah, jadi gimana? Ya kamu aturlah cari makan yang lain. Jalan lagi dia. Suaminya jalan lagi nih. Karena udah lapar, yang paling simpel apa? Nasi goreng. Udah mau sampai nasi goreng, istrinya komplain lagi. Nasi goreng lagi. Aku nih lagi diet loh Bi. Bisa ribut nggak? Dari makanan aja bisa ribut. Mungkin kita sini kelimpahan, makan kita nggak perlu bergumul. Tapi kalau soal makanan kita ributkan, tidak sesuai dong dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini ajarkan kita, jangan apa? Jangan khawatir soal apa? Soal makanan dan minuman. Tapi berapa banyak daripada kita ribut soal makanan. Selanjutnya dikatakan apa? Janganlah kamu khawatir, belum, sebentar ya. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu pakai Bapak Ibu. Biasanya kalau mau ke ibadah gimana? Bersolek dulu, betul? Ya, bersolek dulu. Ada nggak yang batal ke gereja gara-gara pakaian? Ada? Ya kalau saya lihat wajahnya sih kayaknya nggak ada di sini ya. Mungkin di sana ya. Ribut gara-gara pakai baju. Udah pakai baju, nggak ada merek, nggak pede. Akhirnya apa? Nggak jadi ke ibadah. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Baju. Gara-gara apa? Pakaian. Kadang-kadang saya salut loh sama ibu-ibu. Bener saya salut. Saya biasa udah pakai baju, minggu depan saya udah lupa. Minggu ini saya mau pakai lagi, istri saya ingat loh. Pi, kemarin kau baru pakai baju ini kan? Ada nggak ibu-ibu? Ibu-ibu. Betul? Jadi kita banyak khawatir tentang hal-hal seperti itu. Saya punya sahabat, punya gaji belasan juta. Tapi masih sering utang. Pinjam duit, pinjam sana, pinjam sini. Gayanya, jangan macam-macam bos. Modelnya beda bos. Ada teman saya gajinya 2-3 juta. Anaknya dibawa sampai besar 3 sehat-sehat walafiat. Enggak pernah tuh pinjam uang. Ada beda nggak? Ada beda Bapak Ibu. Jadi kalau dalam hidup ini Tuhan peringatkan kita, kalau kamu prioritas akan pakaianmu, masalah Bapak Ibu. Boleh nggak kita beli baju-baju bermerek? Kalau mampu, why not? Betul ya bahasa Inggrisnya ya? Why not? Kalau mampu. Kalau sesuai kebutuhan boleh nggak? Boleh. Monggo. Mau pakai baju seperti apa? Boleh.
Yang penting jangan sampai itu kita tuhankan. Katanya, ini katanya ya. Katanya kalau orang pakai barang bermerek itu beda cara jalannya, cara goyangnya itu beda. Sayangku boleh tuh ambil tas saya? Saya kasih contoh aja ya. Jadi ini bisa salah, bisa benar juga. Ya, tergantung pernah ngalami nggak. Katanya kalau pakai barang bermerek, itu mereknya dikeluarin. Jadi jalannya beda. Kalau sana banyak orang, dia hadap ke sana. Ya, barang bermerek, 200 juta coy. Ya, jalannya beda. Taruh tasannya pun beda. Ini keundangan nih. Bawa tas mahal kan? Biasa undangannya kan duduknya ramai. Tasnya taruh di mana? Ini mereknya enggak tahu apa nih. Enggak jelas. Biasanya taruh di atas meja. Maksudnya apa? Merek dong. Kalau enggak taruh di mana? Biasa makan korban kursi. Kursi sebelah. Ke ibadah sama enggak? Ada juga. Dia ke ibadah juga sama. Makan kursi sebelah. Jangan pandang-pandang sebelahnya dong. Ini kan cuma contoh Bapak Ibu. Ini contoh. Biasanya kayak ini tas kan 200 juta. Jadi taruhnya di sebelah. Kalau penuh taruh di mana? Taruh di pangkuan, ya. Nah ini yang nggak ada merek nih atau KW nih. Kalau yang KW biasanya mereknya hadap ke dalam. Apalagi temannya bawa yang asli kan, bawa dalam dia. Tapi jalannya santai dia. Sampai ke tempat undangan biasa taruh di mana? Bawa kursi. Ke ibadah taruh di mana? Bawa kursi, tuh pandang tuh yang bawa kursi itu. Udah ada yang mulai pandang tuh bawa kursi itu. Tas siapa tuh tak bawa kursi? Ada satu lagi. Ini pakai mobil ya. Pakai mobil udah ke gereja nih. Udah cakep, udah cantik gitulah, mau hadap Tuhan. Ya kan? Rapi. Hujan pula. Waktu udah pas. Asarnya nggak bawa payung lagi. Kebetulan di mobil nggak ada payung lagi. Biasanya kalau yang pakai barang merek, apa yang dilakukan? Dipeluk. Betul? Takut basah coy. Nanti tasnya rusak. Yang nggak ada merek gimana? Yang enggak ada merek, yang lebih dipentingkan apa? Tubuhnya. Kalau kena hujan bisa demam, fatsawo. Betul Bapak Ibu? Saya harap di sini enggak ada. Boleh enggak pakai barang bermerek? Boleh. Ya, saya enggak pantang barang bermerek. Tapi jangan mentuhankan barang itu Bapak Ibu. Itu tadi contoh aja Bapak Ibu, ya. Jangan sampai nanti kalau ibadah nanti mandang-mandang orang ya, tasnya taruh di mana ya. Jadi apa yang kita dapat dari bacaan di atas? Next. Jadi hidup itu lebih, katakan, hidup itu lebih penting. Siapa yang memiliki hidup kita? Siapa Bapak Ibu? Setuju Tuhan? Setuju Tuhan? Pemilik hidup kita adalah pencipta kita. Ya, kita setuju ya. Yang kedua apa? Tubuh itu lebih penting Bapak Ibu. Seberapa banyak kita habiskan waktu olahraga untuk kesehatan tubuh kita daripada kita merias wajah kita. Ada di sini yang merias 1 jam belum selesai-selesai? Ya mudah-mudahan nggak ada ya.
Tapi kalau suruh olahraga malas. Mau hidup sehat. Jadi inilah yang firman Tuhan ajarkan kita. Tubuh itu lebih penting. Kalau kita tahu tubuh itu lebih penting, berarti harusnya kita lebih utamakan apa? Tubuh kita. Kalau kita ngaku yang namanya hidup itu lebih penting, berarti Tuhan itu lebih utama. Setuju Bapak Ibu? Oh ya, setuju ya. Berarti ngerti, kita lanjut lagi next. Jadi gampang ya hari ini ya. Jadi khotbahnya sebentar aja selesai nih. Next. Matius 6 ayat 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan ajarkan kita apa? Lihat burung. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita yang ada di tempat ini tidak pernah bergumul soal makanan. Saya mengalami, masa kecil saya mengalami masa-masa bergumul soal makanan. Tidak pernah kita bertanya kepada orang tua kita masak apa, enggak ada itu. Enggak ada itu rumusnya. Apalagi kita ngomel-ngomel soal makanan orang tua. Enggak ada zaman kita. Saya enggak tahu ya Bapak Ibu yang lain ya. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Yoi ya, hebat. Saya selalu ajarkan anak-anak saya, setiap ada makanan di atas meja, yang sering masak kan poponya ya, mama saya. Makan. Bersyukur. Ada makanan di depan meja, kita bersyukur. Kenapa? Karena waktu saya bayangkan masa kecil kita, waktu nggak ada sayur, nggak ada lauk, apa yang kita lakukan? Minyak babi. Sini mungkin kurang keren lah ya, minyak babi. Nasi panas-panas. Ingat, minyak babinya dituangin dikit. Kasih kecap, asin ya, betul ya? Aduh itu nikmatnya Tuhan. Aku kemarin aja masih coba aku. Aku bawa ke pasar pagi-pagi, kasih minyak babi. Aku membayangkan masa kecil aku, aduh Tuhan luar biasa. Nikmat gak? Oh nikmat Bapak Ibu, kenapa? Karena kita dengan ucapan syukur. Anak-anak waktu disediakan makanan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kenapa? Karena orang tua kalau membuat makanan itu dia yang dipikirkannya apa? Kesehatannya dulu. Yang terbaik dulu untuk anak-anaknya. Ibu-ibu. Ya betul ya. Berikan yang terbaik buat anak-anaknya. Besok dia belum sekolah dia udah pikirkan apa yang mau diberikan buat anak-anaknya. Jadi sebagai anak-anak apa yang harus kita lakukan? Bersyukur, makan dengan ucapan syukur Bapak Ibu. Kalau masih kurang suka, anak-anak saya ya saya bersyukur ya anak-anak saya ya. Karena saya ajarin seperti itu. Kalau ada makanan mereka yang kurang suka, kamu mesti makan juga. Tapi jangan kalau tak mau banyak nggak apa-apa. Kalau pingin masakan yang lain, mereka bikin. Dia pesan suruh saya belanja apa, nanti mereka bikin makan bareng-bareng. Itu baru betul anak-anak. Jangan komplain orang tuamu. Mereka sudah lakukan yang terbaik buat kita. Amin. Lalu bagaimana kalau ya di antara kita punya persoalan, besok mau makan aja nggak ada uang. Bapak Ibu jangan kira nggak ada ya, di tempat kita banyak. Ya, karena kami di sosial kami tahu banyak orang di sekitar kita yang mau beli beras untuk besok aja nggak ada uang. Artinya apa? Mereka perlu bergumul untuk makanan. Tapi firman Tuhan ajarkan kita apa? Hei, kamu jangan khawatir akan apa yang kamu akan makan.
Inilah yang harus kita lakukan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak menyimpan makanan di lumbungnya, tapi Tuhan sediakan. Mungkin ini ada video, mungkin boleh dilihat sebentar. Boleh tim media tolong, videonya ya, saya sambil minum ya. Itu apa tuh? Ya, rekaman. Kok ada suara? Itu suara adik saya tuh kayaknya tuh. Oke, udah burungnya lewat. Saya cuma mau kasih ilustrasi, itu saya ya. Itu waktu COVID itu saya ambil itu. Saya parkiran mobil di atas parkiran pasar itu ada burung-burung liar. Ini burung-burung liar ya Bapak Ibu ya. Tapi karena sering saya kasih makan, satu hari saya coba, saya nggak mau nebar. Mau nggak dia datang burung-burung itu? Datang loh Bapak Ibu, itu keruman lah. Saya malah bisa pegang dia loh. Lalu saya baca firman Tuhan, ini ya Tuhan. Itu burung aja yang nggak saya kenal aja saya kasih makan. Masakan kita anak-anak Tuhan, kita mati kelaparan sih. Betul nggak? Masakan kita yang percaya kepada Sang Pencipta itu kita mati kelaparan. Tidak mungkin. Makanya Tuhan ajarkan kita apa? Pandang tuh burung-burung di udara. Jadi ibu-ibu, kalau suamimu mungkin kerja udah banting tulang, ya udah banting sana, banting sini, mungkin tidak sesuai harapan dia. Pulang udah letih lesu, ya mukanya muram. Apa yang harus kita lakukan ibu-ibu? Ya minimal jaketnya disimpan kalau dia pakai jaket. Atau dia pakai helm, helmnya dibantu dilepasin. Ya, apalagi ya suruh mandi dulu. Siapkan makanan buat dia. Udah makan, udah apa. Terus abang ngajak dia apa ibu-ibu? Ngajak suaminya lihat burung. Serius loh. Ini firman Tuhan ajarkan kita apa? Pandanglah burung-burung di udara. Ngajak suaminya lihat burung. Yuk kita pergi lihat burung yuk. Mungkin suaminya gini-gini. Ih. Bukan. Ini firman Tuhan bilang. Kita jangan khawatir akan apa yang kita makan. Itu lihat burung-burung di udara. Bapak pelihara loh. Ayo kita lihat burung yuk. Ya nggak apa-apa pandang burung. Oh ya mereka kok masih ada ya sampai hari ini ya. Siapa sih yang kasih di mereka makan? Jumlahnya bisa ribuan loh. Itu burung gereja, burung pipit, burung pekutut, burung merpati, berbagai macam burung. Semuanya hidup tuh. Waktu kita sepakat dengan suami kita termotivasi enggak? Wah, suami kita bilang, oh iya betul ya. Burung aja dipelihara ya. Masa sih saya anak Tuhan, Tuhan nggak pelihara saya? Enggak mungkin. Tuhan pasti pelihara. Masa sih saya kalah dengan burung? Cepat lihat suaminya tuh, pandang suaminya. Ibu-ibu pandang suaminya. Masa sih kalah dengan burung? Burung aja Tuhan pelihara. Jadi kalau waktu kita punya posisi dalam kesulitan, makanya kita perlu baca firman Tuhan. Waktu baca firman Tuhan ini, kita timbul iman. Iman itulah yang menjadi pengharapan kita Bapak Ibu. Minggu kemarin Gembala sampaikan apa? Waktu Tuhan Allah akan memberkati Abraham. Abraham bilang saya udah diberkati tapi saya nggak ada keturunan tuh. Untuk apa banyak-banyak harta, nggak ada keturunan. Apa yang Allah perintahkan buat Abraham? Suruh pandang apa? Suruh pandang bintang? Suruh pandang bintang di langit. Bram, lu khawatir nggak punya keturunan? Keluar pandang bintang tuh. Abraham pun keluar lah ya. Hitung. Mana mungkin Tuhan hitung bintang. Siaweng. Betul? Tapi yang terjadi apa? Seperti itu yang terjadi. Allah memberkati dia luar biasa. Keturunannya luar biasa.
Hari ini soal makanan juga, Tuhan kasih perumpamaan juga. Pandang burung aja Bapak pelihara. Masa sih kita anak-anak Tuhan, Bapak nggak pelihara? Saya nggak percaya. Ayo ayat selanjutnya kita baca. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu, kadang-kadang orang tuh khawatir akan hidupnya. Saya pernah ngalami enggak? Pernah juga Bapak Ibu. Umur saya sampai berapa ya? Besok masih hidup enggak ya? Nanti terjadi gimana ya? Anak-anak saya bagaimana ya? Orang tua saya bagaimana ya? Istri saya bagaimana? Ada kekhawatiran yang bisa datang. Tapi firman Tuhan ajarkan kita, kamu khawatir pun gak akan memperpanjang umurmu. Gak akan memperpanjang umurmu. Yang kamu perlukan adalah kamu percaya sama yang memberikan engkau hidup itu. Amin. Oke, ayat selanjutnya dikatakan apa? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bapak Ibu, ini bunga bakung ya. Saya ambil di internet. Di sini yang pernah lihat bunga bakung? Bapak-bapak. Oh ya, berarti masih semangat. Takutnya udah mau tidur. Kalau misalnya istrimu sering ngomel soal pakaiannya. Ini kebalikan ya, nah, ini giliran bapak-bapak nih. Saya balas dendam, tenang aja. Ngomel soal pakaian, kalut soal pakaian. Ini udah setahun nih gak pernah ganti baju. Sorry maksudnya baju baru. Bukan dia pakai setahun nggak cuci, nggak bantu, bukan. Maksudnya dia bikin model baru, ya. Yang jadi persoalannya keuangan kurang mendukung. Anak-anak mau sekolah, ya, mau daftar, mau ini, mau itu, banyak. Dalam otak bapak-bapak tuh banyak loh ya. Sini tagihan PLN, sini PAM, ya, sini tagihan kredit. Jadi bapak-bapak sebenarnya penuh loh otaknya tuh. Ya, yang dia pikirkan apa? Supaya keluarganya berlangsung dengan baik. Makanya ibu-ibu tuh perlu mensupport suaminya, ya. Lalu apa harus dilakukan bapak-bapak? Ngajak istrinya lihat bunga. Jadi tadi istrinya ngajak suaminya lihat burung. Sekarang giliran suaminya ngajak istrinya lihat bunga. Pinter, ya. Supaya apa? Kita baca firman Tuhan ini. Kita coba renungkan, kita coba pandang bunga itu. Waduh, bunga ini indah sekali, cantik sekali warnanya. Mungkin baju yang kita pakai nggak seindah bunga itu, memang betul. Salomo adalah raja yang paling berkuasa di zamannya. Adalah raja yang paling kaya di zamannya. Tapi dikatakan apa? Tidak seindah bunga bakung pakaiannya. Bunga bakung itu biasa bunga yang tumbuh di ladang. Mungkin kita di kota nggak ada ladang. Ya ngajaklah istrinya ke taman. Di taman kan ada bunga kan? Ada nggak? Ada. Kalau nggak ada ya bunga tetangga juga boleh. Ya dipandang, dilihat. Waduh, Allah kita itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian. Jadi dia ingin kasih tahu kita, hey, kamu tuh jangan khawatir. Mau makanan kayak mau pakaian jangan khawatir. Hidup itu lebih penting. Kalau kamu punya hidup, kamu bisa makan, kamu bisa pakai. Tapi kalau nggak ada hidup, ya percuma Bapak Ibu. Amin. Ya, ayat selanjutnya, Matius. Ya, ayat 30 dikatakan apa? Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang apa? Jadi Bapak Ibu, kalau kita kurang yakin sama Allah kita, berarti kita kurang percaya loh. Apalagi kerja kita ngomel-ngomel, marah-marah. Aduh, itu masalah Bapak Ibu.
Ya, itu masalah. Itu bagi orang apa? Di ayat 31 dikatakan apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Jadi Allah kita tuh tahu kebutuhan kita Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya. Ada yang punya baby kan? Pernah gak dia pusing tentang babynya? Babynya pernah pusing gak? Papa saya hari ini ada orderan gak ya? Papa saya hari ini dapat uang berapa gak ya? Enggak ada Bapak Ibu. Orang tua yang pikirkan buat anaknya. Kasih makan, makanan apa yang sehat ya buat anak saya. Susu apa ya yang terbaik. Udah disiapkan dulu. Anak-anak enggak pernah pusing itu. Orang tua yang siapkan semuanya itu. Itu loh yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Kamu jangan khawatir seperti itu. Aku ini Allahmu. Allah yang tahu keperluanmu. Bapak Ibu, saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu hari ini apa. Tapi itulah janji Allah buat kita semuanya. Jadi waktu kita baca firman Tuhan ini, kita sudah dapat pengharapan. Boleh kita punya persoalan, boleh kita punya pergumulan. Tuhan kasih janji buat kita. Burung saja saya pelihara. Bunga saja saya ciptakan begitu luar biasa indahnya. Masakan kalian tidak percaya saya sih? Bagian Allah itu sudah pasti. Dia memberkati kita Bapak Ibu. Setuju? Setuju ya Bapak Ibu ya? Tetapi kita harus melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Ini Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi cari apa? Cari kerajaan Allah dahulu. Bukan cari gedungnya. Jadi cari apa? Nilai-nilai kerajaan Allahnya. Bagian Allah sudah memberkati kita. Dia sudah memberi janji buat kita. Bagian kita Allah suruh apa? Carilah kerajaan Allah dahulu. Bukan soal apa? Bukan soal makanan atau minuman. Yang terutama apa? Kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah itu? Kita baca di Roma 14 ayat 17 dikatakan apa? 1, 2, 3. Ini jalan keluarnya buat kita. Kalau hari ini kita punya pergumulan, mungkin belum tercapai, mungkin belum dapat jalan keluarnya, tapi waktu kita baca firman Tuhan ini, kita timbul pengharapan kita. Kita timbul iman kita bahwa Allah sanggup memberkati kita. Bagian kita harusnya apa? Mencari kerajaan Allah. Soal apa? Kebenaran. Jadi prinsip kerajaan Allah yang pertama apa? Kebenaran. Anak-anak muda, kalian adalah penerus bangsa. Anak-anak muda adalah ahli waris. Jadi kami ini mempersiapkan semuanya, tidak ada lain. Pasti akan diwariskan buat anak-anaknya. Betul? Sama juga, bumi ini diciptakan juga untuk manusia. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia supaya apa? Kita berkuasa. Supaya kita bisa memerintah di bumi ini. Bagian kita, anak-anak muda, seberapa banyak waktu yang sudah kalian investasikan untuk masa depan kalian? Anak-anak muda. Karena hari ini saya agak galau ya. Saya agak khawatir dengan anak-anak muda. Kenapa? Saya setiap kali mau ke pasar, saya itu melewati beberapa kafe. Saya jam 4 subuh saya ke pasar, itu anak-anak muda masih nongkrong loh di sana. Saya nggak tahu apa yang dikerjakan mereka.
Dari pagi ada orang, siang ada orang, malam ada orang, subuh masih ada. Gila, luar biasa nih anak muda kerja apa ya? Saya mulai bayangkan kalau udah sampai jam 5, jam 6 subuh, sampai pagi. Lalu dia mau kerja apa nanti? Tidurnya jam berapa? Kalau tidurnya jam 7 pagi, bangunnya jam berapa? Kerjanya apa yang dia lakukan? Aduh, jadi agak mengganggu saya. Saya tadi pagi ke WC, ada satu anak-anak nongkrong di dalam WC. Benar-benar duduk dalam WC dia. Saya bilang, Dek, kenapa di sini? Lebih adem katanya. Ya udah, saya pipis aja kan. Udah pipis, rupanya dia lagi nonton film. Saya sambil pipis, saya sambil ngomong, "Wah, Dek, kamu bukan cari adem nih, kamu nonton ya." Baru dia keluar. Bayangkan, ke gereja, orang tua berharap dia ke gereja supaya bisa ikut sekolah minggu. Atau minimal ikut ibadah. Yang dilakukan anak-anak apa? Mereka nggak terlalu peduli. Gila, saya bilang kayak gitu. Menyayat hati saya. Bagaimana kita bisa maju kalau modelnya seperti itu? Apa yang kita investasikan untuk masa depan kita? Seberapa banyak kita habiskan waktu kita barang ini? Berapa banyak waktu kita habiskan? Saya selalu dorong anak-anak saya, buat sesuatu, buat karya sesuatu. Kalau memang mau, suka nonton, bikin konten. Saya lihat orang bikin konten, Bapak Ibu, kadang-kadang saya komplain sama istri saya, padahal urusan orang ya. Dia cuma gitu aja, bisa untuk berapa juta satu hari. Jangan kasih topi, jangan kasih topi, jangan. Gitu aja bisa hasilkan berjuta-juta duit. Aduh, saya bingung. Lalu kalau anak-anak kita habiskan waktu, habiskan kuota, enggak tidur hanya untuk nonton. Ya Tuhan, apa jadinya anak-anak kita nanti? Anak-anak muda, kalau memang mau menonton, nontonlah sesuatu yang membangun. Motivasi kah? Kisah orang sukses kah? Kalau memang mau jadi gamers, saya enggak nolak ya. Tapi seberapa banyak sih orang yang main game kaya? Nanti pulang rumah catat. Setahu saya yang pembuat COC itu omsetnya triliunan, Bapak Ibu. Karena saya juga mau main COC. Tapi hanya waktu iseng aja. Ini udah berapa tahun nggak main. Iseng aja. Ada orang sekali duduk. Ayo cok, sikat cok. Kiri cok. Kanan cok. Rupanya main ML. Nah itu nasi udah mau hangus tuh. Sebentar mah. 10 menit lagi. Anak-anak muda. Saya tidak pantang kalian main game atau nonton apa enggak. Tapi kalian juga perlu pikirkan masa depan kalian. Kalian nonton hal-hal seperti itu, sudahkah benar dalam hidupmu? Apakah itu termasuk kebenaran dalam hidupmu? Kalau hidupmu saja tidak benar, bagaimana Anda akan menjadi pewaris yang benar? Kalau hidup Anda aja tidak benar, bagaimana Anda mau berkompetisi di masa depan? Amin. Saya harap anak-anak muda di sini enggak seperti itu. Ya. Saya harap enggak seperti itu. Sama juga kita semuanya. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, semuanya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudah benarkah kita menjalin hubungan keluarga kita? Sudah benarkah kita mengelola keluarga kita? Sudah benarkah kita bekerja? Sudah benarkah kita melakukan A, B, C, D? Sudah benar gak? Kalau kita tidak benar, bagaimana janji Allah itu? Allah sudah berjanji mau memberkati kita. Bagian kita adalah hidup benar, Bapak Ibu. Ya, hidup itu lebih penting. Suami adalah imam. Bagian kita adalah membawa istri, keluarga kita untuk berhubungan dengan Allah. Itulah tugas seorang suami. Kalau keimamatan kita gagal,
biasanya kita gagal di hal lain. Mungkin kita bisa jadi bos, tapi bos yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita masih bisa jadi suami, tapi kita tidak bisa menjadi suami yang benar di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan ini mengajarkan kita, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Waktu hidupmu benar, waktu anak-anak hidupnya benar, taat sama orang tua, hormati orang tua, jangan takut kalian gak ada masa depan. Saya berani jamin, garansi. Kalau kamu mengasihi istrimu dengan benar, suami mengasihi istrinya dengan benar, istri mengasihi suaminya dengan benar, hormati suaminya, keluarga itu pasti harmonis Bapak Ibu. Dalam segala aspek kehidupan kita, inilah yang firman Tuhan ajarkan buat kita. Carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Waktu kita benar, apa yang terjadi? Ada damai. Tuh, ada apa tuh? Ada damai sejahtera. Ada apa? Sukacita. Bapak Ibu pernah nggak ketemu orang, temankah atau saudara, mungkin dia nggak kaya-kaya amat. Mungkin hidupnya sederhana. Tapi waktu kita bertemu dengan dia itu kayaknya gimana ya? Suasananya beda. Auranya beda. Kalau dia ada di rumah tuh kayaknya happy, senang, sukacita. Biasanya bisa seperti itu, bagaimana? Harus hidup benar dulu. Orang yang hidup benar, dia tenang dalam menjalani hidup ini. Tenang gak? Tenang, saya cinta mati sama istri saya hidup saya tenang gak? Oh tenang, saya gak khawatir. Tapi beda kalau saya main perempuan. Gimana saya mau menghadapi istri saya? Bisa damai? Enggak bisa Bapak Ibu. Enggak bisa. Jadi yang prioritas pertama apa? Kita mesti cari Tuhan dulu yang pemberi hidup itu. Bapak Ibu sekalian. Enggak ada cara lain Bapak Ibu. Kalau kita ingin sukses bersama Tuhan, enggak ada cara lain. Cari pemberi hidup itu. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tutup dengan kesaksian. Hari Jumat istri saya dapat tugas dari CC-nya. Sabtu mesti ke Jakarta. Ada pertemuan, dia ngajak istri saya mesti kerjakan ini itu, ada tugas kantornya. Istri saya nggak mau. Minggu suami saya dia nggak bilang khotbah ya. Suami saya ada pelayanan di gereja. Nggak bisa, saya nggak biasa ikut C. Tapi CC-nya paksa. Nggak bisa, kamu harus pergi. Kalau enggak, itulah suruh keponakan atau apa, saya kasih usul ya. Rupanya enggak bisa. Kenapa? Karena istri saya yang pegang data itu, dia yang lebih mengerti. Jadi mesti dia menghadapi relasi bisnisnya. Lalu akhirnya nego-nego, CC-nya bilang begitu aja. Sebenarnya kalau kita bisa pergi, pulang kita pergi jalan-jalan, kita bisa shopping. Ya, itu versi bosnya. Jadi karena bosnya CC dia sendiri, jadi sayang sekali dia. Akhirnya ambil keputusan, kamu berangkat. Sabtu kita pagi berangkat, nanti saya belikan tiket pagi-pagi kamu pulang. Jadi tadi dia jam 10-an pulang, walaupun delay sebentar ya sampai ke rumah hampir 3:30 lah gitulah ya. Apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, saya bukan mau membangga-banggakan istri saya ya, bukan ya. Tapi ini hanya salah satu contoh. Bisa nggak dia jadikan alasan kerja kok, perintah bos kok. Betul? Ya nggak ibadah, nggak apa-apalah. Tapi waktu kita prioritaskan Tuhan, orang bukan lagi melihat tasmu yang bermerek. Orang bukan lagi melihat pakaianmu yang bermerek. Orang melihat cintamu kepada Tuhan. Ketaatanmu kepada suami adalah bukti kamu mencintai Tuhan. Hadir, hari ini hadir. Oke Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini yang kita dapatkan apa? Jangan khawatir akan hidup kita. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan khawatir akan apa yang kita makan. Jangan khawatir akan apa yang kita pakai. Setuju Bapak Ibu sekalian? Masih semangat? Ya, saya tim media boleh maju ke depan. Jadi Bapak Ibu masih ada next? Udah habis ya?
Jadi firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mungkin boleh mainkan musiknya dengan slow. Ya, lagu yang terakhir tadi itu luar biasa. Sing haleluya to the Lord. Nyanyikan dengan pelan aja ya. Bapak Ibu, setiap kita memuji Tuhan, tentunya ada sesuatu yang kita dapat. Jadi waktu yang Bapak Ibu siapkan untuk mencari Tuhan itu tidak akan sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu apakah pergumulan Bapak Ibu hari ini, saya tidak tahu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Carilah kerajaan Allah dahulu. Hidup benar terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa hidup benar? Hanya patokan kita pada firman Tuhan. Itulah yang akan mendatangkan damai, sejahtera, yang akan mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Di saat itulah kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin hari ini engkau belum punya jalan keluar, tapi Tuhan akan memberikan engkau hikmat. Tuhan akan memberikan engkau pengertian, sehingga sepulang Bapak Ibu dari tempat ini, Bapak Ibu tidak sama lagi. Keluarga Bapak Ibu tidak sama lagi. Saya berani garansi, asalkan Bapak Ibu melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah berjanji memberkati kita. Dia tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Bagian kita, ayo bangun hubungan kita lebih lagi kepada Tuhan. Apalagi sebagai suami, calon imam, bawa keluargamu kepada Tuhan. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Bawa hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Bagian-Mu lah Tuhan yang melawat hati jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga sepulang dari tempat ini, kami mengalami perubahan dalam hidup kami. Kami semuanya mengalami terobosan dalam hidup ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.